Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas rajut dengan bunga daisy yang seperti ini ya. Nah, bunganya ini kita menggunakan teknik sulam. Tampak depan dan belakangnya kita buat dengan kombinasi warna yang berbeda ya untuk membuat tas ini tampak jauh lebih cantik. Kemudian di sini kita menggunakan tali serut yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat untuk tas ini ukurannya lumayan besar ya, dengan lebar 30 cm dan tinggi 25 cm. Kita juga menggunakan furing atau dalaman ya yang kita jahit langsung pada tasnya. Dan teman-teman bisa lihat ini menampung cukup banyak barang ya, alat kosmetik, handphone, juga masih bisa menampung dompet kecil. Nah, ini ya untuk tampak dalamnya. Oke, teman-teman, sebelum mulai jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Kita menggunakan benang polyester ya. Di sini saya gunakan polyester kilap berwarna putih susu. Seperti ini. Untuk hook kita akan menggunakan hook yang nomor 5. Kita gunakan merek Ross ya. Mulai dengan slip knot terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak 105. Oke, setelah membuat 105 rantai ya, kira-kira sepanjang ini. Selanjutnya, kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook 1 2 di sini. Gunakan stitch marker ya untuk menandai stitch awal dan stitch ujungnya nanti. Jadi siapkan 2 stitch marker. Selanjutnya kita akan mengisi single crochet ini sampai 12 stitch. Setelah membuat 12 single crochet ya, kira-kira sepanjang ini, kita lanjutkan dengan membuat HDC sampai 80 stitch ke depan. Oke, setelah membuat 38 HDC, kemudian untuk 12 stitch berikutnya kita akan isi dengan single crochet.
Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Jadi di sini 12 Shingakoche, kemudian diikuti dengan 80 HDC, kemudian dilanjutkan dengan 12 Shingakoche ya. Ini adalah pola baris pertama. Total stitch itu ada 104 stitch. Sekarang kita akan masuk baris kedua, buat rantai 2. Balik ya, rantai 2 ini kita akan hitung sebagai HDC pertama. Di sininya kita beri stitch marker ya untuk chain keduanya. Ini sebagai penanda, ini adalah awalan untuk baris kedua. Oke, jadi tulang yang ini adalah satu stitch atau stitch pertama. Selanjutnya kita akan membuat HDC mulai dari sini ya. Kita isi HDC di setiap lubangnya sampai ke ujung baris kedua ini. Jadi untuk baris kedua ini akan berisi full HDC ya, tidak ada kombinasi dengan Shingakoche. Ini kita akan lanjutkan terus sampai ke ujung baris kedua. Kita sudah menyelesaikan ya baris kedua. Sekarang kita akan masuk untuk baris ketiga. Buat rantai 1, balik. Di sini kita akan isi dengan Shingakoche back loop. Di baris kedua ini kita akan isi semuanya dengan back loop ya. Jadi kita akan isi di belakang sini. Nah, Shingakoche ini kita akan isi sampai 12 Shingakoche back loop. Nah, setelah membuat 12 Shingakoche back loop seperti ini, selanjutnya kita akan membuat half double crochet back loop sampai 80 stitch. Oke, setelah membuat 80 HDC-nya, kita lanjutkan dengan membuat Shingakoche sampai 12 stitch ke depan ya. Ini juga sama seperti yang tadi, kita buat Shingakoche back loop sampai ke ujung.
Nah, ini stitch yang terakhirnya ya. Oke. Dan pastikan di sini selalu ada 104 stitch ya. Jadi untuk memastikan jangan lupa untuk memberi stitch marker di titik awalan kita membuat baris baru. Oke. Setelah seperti ini, buat rantai 2 ya. Beri stitch marker sebagai penanda awalan untuk baris baru. Nah, ini di baris keempat. Sekarang kita akan membuat HDC ya sampai ke ujung. Jadi ini full HDC. 2 rantai ini kita hitung sebagai HDC pertama. Jadi yang kedua kita buat di sini ya. Kita isi dengan HDC sampai ke ujung baris keempat ini. Pola baris ketiga tadi dan baris keempat ini akan kita ulangi terus ya sampai kita mendapatkan lebar tas yang kita inginkan. Oke, ini kita akan ulangi ya, bolak-balik baris ketiga dan baris keempat. Kita akan ketemu nanti di lebar tas yang kita inginkan. Nah, ini kita sudah membuat bolak-balik ya sampai baris ke-42. Sekarang kita akan tekuk ya. Ini adalah untuk motif bagian luarnya nanti. Jadi kita akan tekuk seperti ini. Kedua sisi ini kita akan satukan. Oke, kita satukan kiri dan kanan tasnya ya. Setelah disatukan seperti ini, sekarang kita akan balik supaya bagian luar atau bagian yang akan kita pasang untuk bunga-bunganya di sini ini menghadap keluar ya.
Selanjutnya kita akan buat untuk tali serutnya. Di sini untuk tali serut saya gunakan warna benang yang lebih tua ya daripada warna tas. Kita akan sisakan terlebih dahulu ya panjang benang kurang lebih 4,5 kali dari panjang tali serut yang kita inginkan. Oke, kemudian di sini kita akan buat slip knot terlebih dahulu seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tali seperti ini. Nah, di sini ya, setelah membuat kurang lebih sepanjang 65 atau 2 kali atau ketika kondisi dilipat ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi sudah cukup untuk panjang tali serutnya. Oke, siapkan 2 seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan bunga ya pada badan tas. Di sini kita akan menggunakan teknik sulam. Jadi teman-teman perhatikan video ya. Saya akan tunjukkan dengan cara yang mudah. Di sini saya gunakan warna putih ya. Kita akan buat bunga daisy.
Di tengahnya kita akan tambahkan untuk putik bunganya ya. Di sini saya gunakan warna kuning, teman-teman bisa gunakan warna lainnya. Oke. Pegang benang seperti ini, kemudian putar sebanyak 5 kali. Oke, setelah seperti ini, tarik. Kemudian kita tahan ya yang di belakang. Untuk bagian belakangnya kita bisa kunci, ikat, kemudian kita bakar ya untuk ujung benangnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini kita akan lanjutkan terus. Oke, setelah kita membuat motif bunganya ya bolak-balik ya seperti ini. Selanjutnya kita akan menyatukan tali selempang ini ya dengan badan tas. Jadi kita bisa buat dari sisi dalam seperti ini. Nah, ini kita sudah selesai ya menjahit untuk tali selempangnya ke badan tas. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita siapkan untuk furingnya ya, untuk bagian dalamnya. Kurang lebih seperti ini. Kita akan jahit sisi pinggirnya ya, kiri kanan. Nah, untuk inner dalamnya ini kita buat ya kurang lebih dengan ukuran yang sama dengan ukuran tasnya. Seperti ini. Tingginya kita buat agak tinggi seperti ini. Kemudian di sini kita buka ya. Ada bagian terbuka yang kita tidak jahit.
Nah, di sini kita akan mulai tambahkan ini ya. Untuk tali serutnya, posisikan bagian ujungnya yang kita beri stitch marker ya. Jadi kita satukan seperti ini. Kemudian yang satunya lagi, ujung yang kita beri stitch marker atau sambungannya kita posisikan di sebelahnya ya, seperti ini. Oke, dijahit seperti ini ya, kurang lebih contohnya. Dan pastikan di ujung sini kita tidak jahit mati ya. Jadi ini masih bisa keluarkan untuk tali serutnya di kiri kanan seperti ini. Jadi nanti akan seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan satukan ini ke badan tas. Yang ujung sini kita akan buka ya, kita akan keluarkan di setiap sisinya. Oke, yang sebelah sini dan sebelah sini ya, seperti ini. Kemudian lanjutkan untuk sebelahnya ya, lakukan sama persis. Sebelum kita lanjutkan ya, memasang ini dengan stoppernya, sebelumnya untuk bagian sini, bagian innernya ini kita akan satukan ke badan tas dengan cara menyatukan di garis line yang ini ya, kemudian di sini jadi 2 kali, jadi nanti akan membentuk seperti ini ya. Kita akan jahit tangan berkeliling untuk membuat inner ini atau daleman tas ini menyatu dengan badan tasnya. Nah, ini tasnya kita balik ya, kita akan jahit seperti ini dulu. Ini kita jahit tangan saja seperti ini ya, kurang lebih. Ini kita jahit berkeliling. Jika penggabungan pertama udah selesai ya, jadi kita akan lakukan penggabungan yang kedua. Nanti seperti ini ya. Kita akan satukan yang di sini juga. Sekarang ini kita akan lanjutkan.
Ini kita sudah pasang ya stoppernya, kurang lebih seperti ini. Dan ini sudah bisa kita gunakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.